السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan pembahasan kita, kajian kita dari wasiat seorang imam, ialah al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, kepada saudara-saudaranya, yang beliau namai wasiat ini dengan Ar-Risalah At-Tabukiyah. Sebuah wasiat yang Ibnul Qayyim berikan kepada saudara-saudaranya dari negeri Tabuk. Dan kita telah sampai pada pembahasan yang baru dari hal-hal yang Al-Imam Ibnul Qayyim akan sebutkan. Mulai masuk ke dalam inti pembahasan, ialah pembahasan yang berkaitan dengan al-hijrah. Pembahasan yang berkaitan dengan hijrah. Man yaqra? Taqra? Ha? Tafadhal. لا يعمل؟ زين. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. لما فصل عير السير واستوطن المسافر دار الغربة، وحيل بينه وبين معلوفاته وعوائده المتعلق بالوطن ولوازمه، أحدث له ذلك نظر آخر، فأجال فكره في أهم ما يقطع به منازل سفره منازل سفره إلى الله، وينفق فيه بقية عمره، فأرشده من بيده الرشد إلى أن أهم شيء يقصده إنما هو الهجرة إلى الله ورسوله، فإنها فرض عين على كل أحد في كل وقت، وأنه لا انفكاء لأحد من وجوبها. Hasbuk. Al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah menjelaskan di dalam pembahasan ini, kata beliau, lamma fasalat airus sayr, yakni airus safar, ketika kelompok-kelompok yang hendak safar telah keluar, wastawtana al-musafiru daral ghurbah, yang dimana orang-orang yang hendak bersafar menjadikan negeri asing sebagai watannya, sebagai tanah airnya. وحيل بينه وبين مألوفاته وأوائده المتعلقة بالوطن ولوازمه
sehingga terhalang antara dirinya dan antara hal-hal yang ia sukai dan cintai yang berkaitan dengan negaranya ataupun yang berkaitan dengan tanah airnya, ahdatha lahu dzalika nadharan akhar. Itu membuat bagi dirinya pandangan yang berbeda dan pandangan yang lain. Sehingga kata penulis rahimahullah, fa'ajala fikruhu, sehingga pemikirannya ataupun pikirannya berputar-putar fi ahammi ma yaqta'u bihi manazila safarihi ila Allah, pada perkara-perkara yang berkaitan dengan hal-hal safar menuju Allah Azza wa Jal, wa yunfiqu fihi baqiyata umri, dan hal-hal yang dimana seharusnya ia infakkan sisa umurnya. Jadi jikalau seseorang telah berniat untuk hijrah, ia harus siap dengan konsekuensinya. Jauh dari hal-hal yang dahulu ia menikmatinya. Orang yang hijrah harus siap dengan konsekuensi yang ada. Tanah airnya yang ia cintai, ia harus tinggalkan. Keluarganya yang masih jauh dari kebenaran, ia harus bersabar di atasnya dan jauh darinya. Karena orang yang berhijrah, kata Al-Imam Ibnul Qayyim, fokusnya itu pada hal-hal yang berkaitan dengan safarnya kepada Allah Azza wa Jal. Dan fokusnya itu pada hal-hal di mana ia meletakkan atau di mana ia seharusnya meletakkan sisa umurnya. Ini tolak ukur dan ini tujuannya. Dan ini pun juga bagian dari konsekuensi bagi siapa saja yang ingin berhijrah. Makanya kata penulis di sini, fa'arsyadahu man biyadihi rusydu ila anna ahamma syai'in yaqsiduhu innama huwal hijratu ila Allahi wa rasulih. Sehingga ketika seseorang yang hendak berhijrah meletakkan fokusnya pada perkara-perkara yang berkaitan dengan Allah dan pada perkara-perkara yang seharusnya ia infakkan sisa umurnya di situ, maka Allah Azza wa Jalla akan memberikan petunjuk baginya kepada hal-hal yang terpenting yang berkaitan dengan tujuannya, yaitu al-hijratu ilallahi wa rasulih. Hijrah kepada Allah dan hijrah kepada Rasul. Fa innaha fardu ainin ala kulli ahadin fi kulli waqt. Karena perkara ini hukumnya wajib bagi setiap diri, wajib bagi setiap orang di setiap waktu. Wa annahu la fikaka li ahadin an wujubiha. Dan sesungguhnya perkara ini tak ada seorang pun yang terlepas dari kewajibannya. Wa hiya matlubullahi wa muraduhu minal ibad. Disebabkan karena hijrah kepada Allah dan hijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah permintaan Allah dan keinginan Allah dari hamba-hambanya. Ini hal-hal yang berkaitan dengan hijrah kepada Allah dan hijrah kepada Rasulullah. Maka hijrah kepada Allah dan kepada Rasulnya adalah keinginan Allah, tuntutan Allah dan keinginan Allah dari hamba-hambanya. Makanya kata penulis setelah itu, idzil hijratu hijratan. Karena hijrah itu ada dua. Hijratun bil jismi, hijrahnya badan, min baladin ila balad,
dari suatu negeri ke negeri lainnya. Wa hadhihi ahkamuha ma'lumah. Dan hal ini, hijrah yang berkaitan dengan badan, hukum-hukumnya dimaklumi. Wa laysal muradu al-kalama fiha. Dan hijrah badan ini bukan yang kita inginkan pada ucapan ini. Wal hijratu tsaniyah, adapun hijrah yang kedua, hijratun bil qalbi ila Allah wa rasuli. Hijrahnya hati menuju Allah dan menuju Rasulnya. Wa hadhihi hiyal maqsudatu huna, dan inilah yang kita inginkan di pembahasan ini. Maka Imam Ibnul Qayyim tidak bercerita tentang hijrahnya badan dari negeri ke negeri, atau hijrahnya seseorang dari negeri kafir menuju negeri Islam, atau hijrahnya seseorang dengan badannya dari negeri yang dipenuhi dengan kemaksiatan menuju negeri yang dipenuhi dengan ketaatan. Tidak, bukan itu pembahasan di dalam kitab ini. Tapi pembahasan hijrah di dalam kitab ini ialah hijrahnya hati menuju Allah Azza wa Jal dan menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata penulis di sini, wa hadhil hijratu hiyal hijratul haqiqiyah. Dan hijrah ini, yakni hijrah hati menuju Allah dan menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah hijrah yang hakiki. Wahiyal asl. Dan hijrah hati adalah pokoknya, adalah usulnya. Wa hijratul jasad tabi'atun laha. Adapun hijrahnya badan, maka ini mengikut kepada hijrahnya hati. Hijrahnya badan itu cabang, tapi hijrahnya hati adalah pokok. Makanya ketika seseorang hendak hijrah kepada kebaikan, hijrah kepada hal-hal yang baik, maka ia hijrahkan hatinya terlebih dahulu dari segala bentuk kekufuran dan kesyirikan, dan segala bentuk kebid'ahan dan kemungkaran. Hati ini harus bersih terlebih dahulu dari keyakinan-keyakinan yang keliru. Barulah setelah itu badan dan anggota tubuh yang mengaplikasikannya. Maka hijrah hati adalah pokok dan hijrah badan adalah cabang. Dan hijrah ini wajib bagi setiap manusia, di setiap waktu dan di setiap keadaan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan hal itu, di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih." Siapa yang hijrahnya kepada Allah dan kepada Rasulullah, maka hijrahnya ialah kepada Allah dan kepada Rasulullah. Karena hijrah kepada Allah dan kepada Rasulullah adalah pokok dari segala jenis hijrah. Hijrah kepada Allah dan hijrah kepada Rasulullah adalah pokok dari segala jenis hijrah. Adapun hijrahnya manusia dari negara kafir dan kepada negara Islam, ataupun negara yang dipenuhi dengan kebid'ahan menuju negara yang dipenuhi dengan sunnah, ataupun negeri yang dipenuhi dengan kemaksiatan menuju negeri yang dipenuhi dengan ketaatan, maka ini sifatnya cabang dari hijrah yang utama. Maka ini sifatnya cabang dari hijrah yang utama. Maka hijrah yang paling wajib untuk kita lakukan adalah hijrahnya hati. Barulah setelah itu hijrahnya badan. Karena hijrahnya hati itu lebih penting dan lebih
dituntut oleh Allah Azza wa Jal pada diri seorang hamba. Sebagaimana yang akan datang dari penjelasan penulis rahimahullah, bahwasanya hijrah itu berkaitan dengan min dan ila, berkaitan dengan dari dan kepada. Ini unsur dari unsur-unsur hijrah, dari kepada. Yang juga penulis rahimahullahu tabaraka wa ta'ala menjelaskan bahwasanya hijrah kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengandung nilai-nilai tauhid al-uluhiyah dan juga mengandung nilai-nilai tauhid ar-rububiyah, juga mengandung nilai-nilai keimanan kepada takdir. Sehingga hijrah kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih dituntut dan lebih dimintai pada diri-diri seorang hamba. Lihat apa kata penulis rahimahullah setelahnya. Wa hiya hijratun tatadammanu min wa ila. Ialah hijrah yang mengandung makna min, dari, wa ila, dan kepada. Fayuhajiru biqalbihi min mahabbati ghairillahi ila mahabbati. Maka ia berhijrah dengan hatinya dari kecintaan selain kepada Allah menuju kecintaan kepada Allah, dari dan kepada. Wa min ubudiyyati ghairihi ila ubudiyyati. Dan dari peribadatan selain Allah menuju peribadatan hanya kepada Allah. Wa min khawfi ghairihi wa rajaihi wa tawakkuli alaihi ila khawfillahi wa rajaihi wa tawakkuli alaihi. Dan dari ketakutan kepada selain Allah, pengharapan selain kepada Allah, tawakal kepada selain Allah menuju kepada ketakutan hanya untuk Allah dan pengharapan hanya untuk Allah dan tawakal hanya kepada Allah. Wa min du'ai ghairihi wa su'alihi wal khudu'i lah wadh-dhulli lahu wal istikanatu lahu aw wal istikanati lahu ila du'ai rabbih wa su'alihi wal khudu'i lahu wadh-dhulli lahu wal istikanati lahu. Dan dari berdoa kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah, merendahkan diri kepada selain Allah, menundukkan diri kepada selain Allah, dan meluruskan diri selain kepada Allah menuju kepada berdoa hanya untuk Allah, meminta hanya kepada Allah, menundukkan diri hanya untuk Allah, merendahkan diri hanya untuk Allah, dan meluruskan diri hanya untuk Allah. Hijrah yang sebenarnya adalah hijrahnya hati dari selain Allah menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya kata penulis setelahnya, wahada, dan ini bi'ainihi, secara keseluruhan, ma'nal firari ilai, ialah makna berlari menuju Allah. Yang di mana Allah Azza wa Jalla berfirman, fafirru ilallah, berlarilah kalian menuju Allah. Maka inilah makna hijrah. Maka rukun hijrah ada dua, dari dan ila. Engkau ingin hijrah dari siapa dan dari apa? Kemudian menuju siapa dan menuju apa? Ini rukunnya. Ini rukunnya. Dan ini rangkumannya. Hijrahnya diri dari segala hal-hal yang Allah Azza wa Jalla murkai menuju hal-hal yang Allah Azza wa Jalla cintai. Inilah rangkumannya. Yang dimana hijrah ini wajib bagi setiap diri
untuk berhijrah dari hal-hal yang Allah Azza wa Jalla benci menuju hal-hal yang Allah Azza wa Jalla cintai. Kemudian lihat pembahasan setelahnya yang penulis akan jelaskan dari hal-hal yang berkaitan dengan hijrah. Kata penulis, "Fattauhidul matlub minal abdi huwa al-firaru minallah ilaih." Maka nilai-nilai tauhid yang dituntut dari seorang hamba ialah berlari dari Allah menuju kepada Allah. Berlari dari Allah menuju kepada Allah. Dan inilah rukun dari rukun-rukun hijrah. Min dan ila. Berlari dari Allah menuju kepada Allah. Makanya kata penulis setelahnya, wa tahta min wa ila fi hadha sirrun azimun min asrarit tauhid. Dan di bawah rukun min, dari, dan ila kepada ada rahasia besar dari rahasia-rahasia tauhid. Fa innal firara ilaihi subhanahu yatadammanu ifradahu bit-talab wal 'ubudiyyah. Karena berlari menuju Allah Azza wa Jalla mengandung nilai-nilai pengesaan Allah Azza wa Jalla dari sisi peribadatan dan dari sisi permintaan. Mengapa engkau berlari menuju Allah? Karena engkau ingin beribadah kepadanya, meminta sesuatu darinya. Sehingga berlari menuju Allah ada nilai-nilai pengagungan dan pengikhlasan, pengesaan dari sisi peribadatan. Walawazimiha minal mahabbati wal khasyati wal inabati wat tawakkuli wasairi manazilil ubudiyyah. Ataupun hal-hal yang berkaitan dengan ibadah itu sendiri. Dari rasa cinta, dari rasa takut, dari rasa ingin kembali kepada Allah dan tawakal, dan ibadah-ibadah lainnya. Makanya lihat kata penulis setelah ini, fahiya mutadamminun li tauhid al-ilahiyyah allati ittafaqat 'alaiha da'watur rusul. Yang dimana pengesaan terhadap pengesaan peribadatan kepada Allah memiliki dan mengandung nilai-nilai tauhid uluhiyah, yang dimana dakwah para rasul sepakat di atasnya. Maka hijrah kepada Allah mengandung tauhidul uluhiyah. Wa ammal firaru minhu wa ilaih. Adapun berlari hijrah dari Allah menuju Allah, fahuwa mutadamminun li tauhidir rububiyyati wa itsbatil qadar. Maka hijrahnya seseorang dari Allah menuju Allah mengandung tauhid rububiyah dan tauhid yang berkenaan dengan penetapan akan adanya takdir. Wa anna kullama fil kauni minal makruhi wal mahdhur alladhi yafirru minhu al-'abd fa innama aujabathu masyiatullahi wahdah. Karena seluruh yang ada di muka bumi ini dari perkara-perkara yang dibenci dan perkara-perkara yang diperingatkan untuk tidak didekati, yang manusia, yang seorang hamba berlari darinya, ada ketetapan Allah dan ada kehendak Allah Azza wa Jalla di dalamnya. Fa innahu ma syaa kan. Karena apa yang Allah Azza wa Jalla kehendaki pasti terjadi. Wa wajaba wujuduhu bimasyiatih, dan wajib adanya hal itu disebabkan karena kehendak Allah. Wa ma lam yasha, dan apa yang Allah Azza wa Jalla tak kehendaki, lam yakun, tidak akan pernah terjadi. Wamtana'a wujuduhu li'adami masyiatih, dan kehadiran hal itu tidak akan pernah ada
disebabkan karena tidak adanya kehendak Allah Azza wa Jalla. Makanya kata penulis melanjutkan ucapannya, فَإِذَا فَرَّ الْعَبْدُ إِلَى اللَّهِ, maka ketika manusia, seorang hamba, hijrah kepada Allah, فَإِنَّمَا يَفِرُّ مِنْ شَيْءٍ إِلَى شَيْءٍ, maka sungguh dirinya itu hijrah dari sesuatu menuju sesuatu yang Allah Azza wa Jalla adakan karena kehendak Allah dan karena ketentuan Allah. Fahuwa fil haqiqati farun minallahi ilaihi. Dan secara hakikat, orang-orang yang berhijrah dari sesuatu menuju sesuatu, sejatinya ialah berhijrah dari sesuatu yang Allah Azza wa Jalla tetapkan, dari sesuatu yang Allah Azza wa Jalla tetapkan pula. Maka inilah makna hijrah dari Allah menuju kepada Allah, yang memiliki kandungan hijrah dari azab Allah menuju balasan terbaik Allah, dan hijrah dari kemarahan dan kemurkaan Allah menuju hijrah kepada keridhaan dan kasih sayang Allah. Makanya kata penulis setelah ini, وَمَنْ تَصَوَّرَ هَذَا حَقَّ تَصَوُّرِهِ, siapa yang memikirkan hal ini dengan sebenar-benar perkara, fahima ma'na qawlihi sallallahu alaihi wasallam, ia akan memahami sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa a'udzu bika minka, aku meminta perlindungan denganmu wahai Allah darimu. Apa maksudnya? Yani aku meminta perlindungan kepada engkau wahai Allah dari kemurkaanmu, dari marahmu, dari azabmu, dan selainnya. Begitupun juga dengan sabda Nabi SAW yang lain, kata penulis, la malja'a wa la manja minka illa ilaik. Tidak ada tempat kembali dan tidak ada keselamatan darimu kecuali kepadamu. Inilah makna berhijrah dari Allah menuju kepada Allah, dari kemurkaan Allah menuju rasa sayang Allah Azza wa Jalla. Penulis melanjutkan, fa innahu laysa fil wujudi syai'un yufarru minhu wa yusta'adu minhu wa yultaja'u minhu illa huwa minallahi khalqan wa ibda'a. Dan tidak ada sesuatu di dalam wujud ini yang dimana seseorang lari darinya, meminta pertolongan darinya, mencari tempat kembali darinya, kecuali Allah Azza wa Jalla. Kecuali Allah Azza wa Jalla. Dari sisi penciptaan, dari sisi pengadaan, takdir dan ketentuannya. Makanya kata penulis melanjutkan, falfaru, maka orang-orang yang berlari, wal musta'idhu, dan orang-orang yang meminta perlindungan, pertolongan, farun mimma awjadahu qadarullah wa masyiatuhu wa khalqu, lari dari hal-hal yang Allah Azza wa Jalla tetapkan dan yang Allah Azza wa Jalla kehendaki dan yang Allah Azza wa Jalla ciptakan, ila ma taqtadhihi rahmatuhu wa barruhu wa lutfuhu wa ihsanu, menuju hal-hal yang di dalamnya ada rahmat Allah, ada kebaikan Allah, ada kelembutan Allah, dan ada rasa sayang Allah Azza wa Jalla. Fafil haqiqah, dan secara hakikat, huwa haribun minallahi wa ilaihi, ia lari dari perkara-perkara Allah menuju kepada perkara-perkara Allah Azza wa Jalla yang lain. Ia meminta pertolongan kepada Allah dari Allah Azza wa Jalla. Karena seluruh apa yang ada di muka bumi ini atas kehendak Allah Azza wa Jalla. Atas kehendak Allah Azza wa Jalla. Kebaikan atas kehendak Allah Azza wa Jalla. Begitupun dengan hal-hal yang tidak berkaitan dengan kebaikan. Akan tetapi Allah Azza wa Jalla kehendaki dari sisi takdir kauni
yang dimana Allah Azza wa Jalla tidak ridai hal itu, tapi hal itu wajib untuk terjadi karena di belakangnya mengandung nilai-nilai hikmah. Karena di dalamnya mengandung nilai-nilai hikmah. Maka yang menuju kepada Allah, yang berlari kepada Allah, sejatinya telah mengaplikasikan tauhid al-uluhiyah. Tapi yang lebih daripada itu, yang berlari dari Allah, ia mengaplikasikan tauhid ar-rububiyah. Yang berlari dari Allah mengaplikasikan nilai-nilai rububiyah. Ia tahu Allah Azza wa Jalla Aziz, Maha Perkasa, sehingga ia lari darinya menuju Allah untuk mengaplikasikan nilai-nilai tauhid al-ibadah. Ia tahu Allah Azza wa Jalla Sang Maha Perkasa, yang dimana Allah Azza wa Jalla perintahkan seorang hamba untuk beribadah kepadanya, sehingga ia harus mengaplikasikan perintah itu dengan ia berhijrah menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Maka inilah hakikat dari hijrah para jamaah sekalian. Inilah hakikat dari hijrah. Hijrahnya seseorang dari perkara-perkara yang Allah Azza wa Jalla murkai dan tidak senangi, menuju perkara-perkara yang Allah Azza wa Jalla cintai dan ridai. Inilah hijrah. Dan seseorang yang meniatkan hijrah kepada Allah dan kepada Rasulullah, itu tak boleh setengah-setengah. Tak boleh keinginannya dan azamnya itu setengah. Harus sempurna. Semisal contoh, ketika ada seorang wanita yang ingin menjadi lebih baik dan ingin berhijrah kepada Allah dan kepada Rasulullah, yang sebelumnya ia tak memakai hijab, kemudian ia mulai memakai hijab. Tapi hijab yang dipakai masihlah hijab yang memperlihatkan auratnya. Maka niatnya menuju Allah dan niatnya hijrah kepada Allah ini masih setengah. Dan ini di antara bentuk hal-hal yang banyak diremehkan. Seseorang yang ingin berhijrah kepada Allah jangan setengah-setengah. Harus berhijrah secara sempurna, sesuai dengan apa yang Allah Azza wa Jalla inginkan dan sesuai dengan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anjurkan. Dan di antara penganjuran yang berkaitan dengan hijab, hijab itu dikatakan sebagai hijab ketika hijab itu menutup auratmu, menutup lekukan tubuhmu, bukan menutup rambutmu saja, ataupun menutup setengah dari rambutmu. Begitupun juga dengan hal-hal yang berkaitan dengan niqab. Seorang wanita ingin berhijrah kepada Allah Azza wa Jalla dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara sempurna. Ia ingin hijrah kepada keduanya. Maka jangan setengah-setengah. Ia tahu dirinya dahulu telah memakai hijab, tapi hijabnya masihlah hijab-hijab yang menampakkan auratnya dan menampakkan lekukan tubuhnya. Tapi ia ingin dan memiliki keinginan untuk berhijrah kepada Allah Azza wa Jalla secara sempurna dari sisi niqab. Maka ia mulai dengan menggunakan masker, menutup wajahnya. Ini hijrah yang sifatnya setengah. Engkau ingin berlari menuju Allah, berlarilah dengan seluruh tenagamu dan seluruh kesabaranmu dan seluruh keteguhanmu. Begitu cara orang berhijrah. Niatnya tidak setengah-setengah. Niatnya tidak setengah-setengah. Karena yang engkau ingin tuju adalah Sang pemilik segala kebaikan, yang dimana Allah Azza wa Jalla akan melindungi dirimu dari segala bentuk kemungkaran dan keburukan ketika engkau benar-benar berlari kepada Allah Azza wa Jalla secara sempurna. Siapa yang memegang keburukan?
Dan siapa yang mengizinkan keburukan itu terjadi? Bukankah Allah Azza wa Jal? Dan siapa yang menyingkap keburukan? Bukankah Allah Azza wa Jal? Maka seseorang yang memiliki niat untuk berhijrah kepada Allah Azza wa Jal, haruslah niatnya 100%. Sempurna. Begitupun juga dengan para penuntut ilmu. Seseorang yang menuntut ilmu, sejatinya hijrah kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hijrahnya kepada Allah dan kepada Rasulullah. Yang memang sumber ilmu ini bersumber dari Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika hal itu terjadi, jangan engkau menuntut ilmu setengah-setengah. Sempurnakan semangat itu. Sempurnakan niat itu. Yang dimana penuntut ilmu tidaklah dikatakan sebagai penuntut ilmu kecuali ilmu itu saja yang ia tuntut. Itulah penuntut ilmu. Fokusnya ada pada ilmu. Tanpa melupakan hak-hak yang harus ia tunaikan. Ada hak keluarga yang harus ia tunaikan. Ada hak orang lain yang harus ia tunaikan. Ia tunaikan hak-hak wajib tersebut. Setelah ia kelar dari menunaikan hak-hak tersebut, ia kembali kepada fokus awalnya, yakni ilmu. Itulah seorang penuntut ilmu. Yang benar-benar dikatakan sebagai penuntut ilmu. Fokusnya ada pada ilmu. Fokusnya ada pada ilmu. Dan ilmu ini banyak. Ilmu ini luas. Seseorang yang baru melangkahkan kakinya pada awal jalan ilmu mungkin merasa takjub dengan dirinya. Tapi semakin ia berjalan, semakin ia menyelami samudera ilmu, semakin ia sadar ternyata dirinya selama ini adalah orang jahil. Makanya kata Imam Syafi'i rahimahullah, kedudukan di dalam menuntut ilmu itu mewariskan 3 perkara. Kedudukan pertama akan mewariskan rasa ujub dan ta'jub pada diri sendiri. Kedudukan yang kedua mewariskan merasa kejahilan pada diri. Semakin ia menyelami samudera ilmu, semakin ia tahu ternyata dirinya ini belum ada apa-apanya. Dan kedudukan yang ketiga mewariskan pada diri sifat hikmah, sifat fikih, dan sifat adil. Ia bisa adil dari sisi ilmiah, baik kepada musuh-musuhnya ataupun kepada teman-temannya. Makanya jangan heran jikalau di zaman ini sangat banyak para penuntut ilmu pemula yang seakan-akan ia telah menjadi seseorang yang gemar memberikan fatwa. Disebabkan karena ia masih berada di kedudukan awal. Ia barulah melangkahkan kakinya di jalan ilmu ini. Sehingga kedudukan ini mewariskan rasa takjub pada dirinya. Sehingga sangat mudah bagi dirinya untuk menyalahkan orang lain. Sangat mudah bagi dirinya untuk meremehkan orang lain. Sangat mudah bagi dirinya untuk melihat dirinya sebagai sesuatu, sedang diri orang lain bukanlah sesuatu. Dan itu sangat banyak di zaman sekarang. Yang sejatinya kedudukan itu masihlah berada di kedudukan awal. Tapi selama ia berjalan di jalan ilmu ini dengan adab-adabnya, ia baru tahu dan ia pasti tahu ternyata selama ini dirinya bukanlah seseorang yang memiliki apa-apa. Seorang yang jahil mewariskan sifat tawadhu' pada dirinya. Inilah kedudukan yang kedua. Dan kedudukan yang ketiga mewariskan sifat hikmah, sifat adil pada diri dan pada diri orang lain. Kemudian penulis mengatakan, walihada
Yaqrinullahu subhanahu bainal imani wal hijrati fil Qur'an fi ghairi mawdi. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla mengaitkan keimanan dan hijrah di dalam Al-Quran di banyak tempat. Litalazumihima, disebabkan karena adanya kaitan antar keduanya. Waqtida'u ahadihima lil akhar, disebabkan karena adanya hubungan antar satu sama lain, antara keimanan yakni tauhid dan antara hijrah. Yang dimana kita katakan kaitannya adalah hijrah dari Allah mengandung nilai-nilai tauhid rububiyah. Dan hijrah kepada Allah mengandung nilai-nilai tauhid al-uluhiyah. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Quran, Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah dikaitkan dengan keimanan. Orang-orang yang beriman dan berhijrah dan bersungguh-sungguh di jalan Allah, baik dengan hartanya ataupun dirinya, a'zamu darajatan indallah. Ia memiliki kedudukan yang lebih tinggi di sisi Allah Azza wa Jal. Wa ulaika humul faizun. Dan mereka itulah orang-orang yang menang. Orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Dan banyak ayat-ayat selainnya yang dimana Allah Azza wa Jalla mengaitkan antara keimanan dan hijrah itu sendiri. Maka kata penulis rahimahullah, wal maqsud anna al hijrata, naam, tafadhal. Naam. Ada yang terlewatkan? Baik. Ish. Oh, afwan. Zain. Saya mengarah ke paragraf selanjutnya ya. Zain. Kita kembali ke paragraf sebelumnya. Kata penulis rahimahullah, wa tasawwara hadainil amrayn. Wa tasawwuru hadainil amrayn. Dan memikirkan dua perkara ini. Perkara apa itu? Berhijrah dari Allah menuju kepada Allah, yujibu lil abdi inqita'a alaqi qalbihi min ghairillahi bil kulliyah. Mewajibkan pada diri seorang hamba terputusnya kaitan hatinya kepada selain Allah secara sempurna. Baik dari sisi rasa takut, warajaan, baik dari sisi rasa pengharapan, wa mahabbatan, atau baik dari sisi rasa cinta. Siapa yang mengetahui makna hijrah yang berkaitan dengan dari dan menuju, pastilah ia akan menghilangkan seluruh kaitan-kaitan hatinya yang bertujuan untuk selain Allah secara sempurna. Karena ia tahu berhijrahnya ia dari sesuatu atas takdir Allah. Dan hijrahnya ia menuju sesuatu pun juga atas takdir Allah. Dan inilah yang pernah terjadi kepada Umar bin Khattab. Dahulu kala Umar bin Khattab ingin masuk ke dalam suatu negeri, di mana di dalam negeri itu ada wabah penyakit. Sehingga ia terhalangi untuk masuk ke dalam negeri itu. Maka Umar bin Khattab berpikir apa yang harus ia lakukan. Apakah ia tetap masuk pada negeri itu yang dipenuhi dengan wabah dan bersabar atas takdir Allah yang Allah Azza wa Jalla takdirkan pada dirinya, ataukah ia harus kembali? Maka Umar bin Khattab memutuskan bahwa mereka harus kembali dan tidak masuk ke dalam negeri itu. Maka salah seorang sahabatnya mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, atakhafu min qadarillah
Atafirru min qadarillah? Apakah engkau takut dari takdir Allah? Apakah engkau ingin berlari dari takdir Allah? Apa kata Umar bin Khattab? Naam. Afirru min qadarillah ila qadarillah. Saya berlari dari takdir Allah menuju takdir Allah Azza wa Jalla yang lain. Dan inilah makna dari al-hijratu minallahi ilallah. Hijrahnya seseorang dari Allah menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Dari takdir Allah menuju kepada takdir Allah Azza wa Jalla yang lain. Maka hal ini penting untuk kita perhatikan bahwasanya seorang muslim tak memiliki sifat putus asa. Apatah lagi merasa bahwasanya ini adalah takdirnya. Dalam keadaan yang sulit, ekonomi yang sulit, ia berputus asa dan ia mengatakan pada dirinya, sudahlah, ini sudah menjadi takdirku. Ini bukan sifat dari sifat-sifat seorang muslim. Seorang muslim selalu mengambil sebab dari sebab-sebab yang Allah Azza wa Jalla izinkan untuk mengubah keadaannya dari keadaan yang kurang baik menuju kepada keadaan yang baik. Bahkan dari sisi ekonomi ataupun dari sisi kehidupan. Seorang muslim yang cerdas ialah seseorang yang senantiasa mengambil sebab-sebab yang Allah Azza wa Jalla letakkan untuk kebaikan dirinya. Dan seorang muslim yang cerdas adalah seseorang yang menjadikan dunia ini sebagai jembatan menuju kepada kampung akhirat. Itulah muslim yang cerdas dan tak berputus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla dan dari ketetapan Allah Azza wa Jalla yang berkaitan pada dirinya. Tak berputus asa. Selalu memiliki sifat optimisme pada segala sisi kehidupannya. Makanya kata penulis rahimahullah, فَإِذَا عَلِمَ أَنَّ الَّذِي يَفِرُّ مِنْهُ وَيَسْتَعِيذُ مِنْهُ إِنَّمَا هُوَ بِمَشِيئَةِ اللَّهِ وَقُدْرَتِهِ وَخَلْقِهِ لَمْ يَبْقَ فِي قَلْبِهِ خَوْفٌ مِنْ غَيْرِ خَالِقِهِ وَمُوجِدِهِ. Jikalau ia telah tahu bahwasanya yang berlari dari Allah dan meminta perlindungan dari Allah sesungguhnya ialah disebabkan karena ketentuan Allah dan takdir Allah, maka tidak ada mungkin dan tidak akan mungkin akan ada yang tersisa di dalam hati khaufun, rasa takut, min ghairi khaliqihi, dari selain Allah Azza wa Jalla. Fatadammana dhalik ifradullahi wahdahu bil khawfi wal hubbi wal raja. Maka hal ini membawa dirinya kepada kandungan-kandungan yang berkaitan dengan pengesaan Allah dari sisi rasa takut dan rasa cinta dan dari sisi rasa pengharapan. Walau kana firaruhu mimma lam yakun bimasyiatillahi wala qudratihi lakana dhalikan mujiban li khawfihi minhu. Jikalau ia berlari pada hal-hal yang tidak berkaitan dengan ketentuan Allah dan tidak berkaitan dengan takdir-takdir Allah, maka tentulah hal itu mewajibkan pada dirinya rasa takut dari Allah Azza wa Jalla. Ia berlari menuju kepada kemaksiatan. Ia berlari menuju kepada keburukan. Maka hal ini wajib ada pada dirinya dan mewariskan pada dirinya rasa takut yang berlebihan lagi. Rasa takut yang lebih lagi kepada Allah Azza wa Jalla. Jikalau sekiranya hijrah kepada Allah itu mewariskan rasa takut kepada Allah, apatah lagi hijrah kepada selain Allah, pastilah akan mewariskan rasa takut yang lebih lagi akan azab Allah dan balasan Allah Azza wa Jalla. Maka jikalau seseorang berbicara tentang hijrah, seluruhnya berkaitan dengan Allah Azza wa Jalla. Baik engkau hijrah kepadanya ataupun engkau hijrah kepada selainnya. Engkau hijrah kepadanya, engkau akan mendapati balasan Allah yang baik
Tapi ketika engkau hijrah kepada selainnya, engkau akan mendapati azab Allah Azza wa Jal. Makanya di antara hal-hal yang patut untuk kita perhatikan. Makanya penegasan kembali, seseorang yang ingin hijrah kepada Allah jangan setengah-setengah. Hijrahmu haruslah hijrah secara sempurna. Baik dari sisi dirimu ataupun dari sisi hartamu. Dan bukanlah makna dari apa yang kita ucapkan, engkau harus menginfakkan seluruh hartamu. Karena Allah Azza wa Jalla sendiri yang mengucapkan di dalam Al-Quran, di mana Allah Azza wa Jalla berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum. Infakkanlah sebahagian dari apa-apa yang Allah Azza wa Jalla rezekikan. Maka hijrah yang berkaitan dengan harta menuju Allah ialah berhijrah dengan harta terbaik kita walaupun tidak seluruhnya. Tapi itu bagian dari harta terbaik kita. Ini maksudnya. Ini maksudnya. Makanya kata penulis melanjutkan ucapannya, mithlu man yafirru min makhluqin akhar aqdaru min فإنه في حال فراره من الأول إلى الآخر خائف منه حذر أن لا يكون الثاني يعيذه منه بخلاف ما إذا كان الذي يفر إليه هو الذي قضي وقدر وشاء ما يفر منه فإنه لا يبقى في القلب التفات إلى غيره بوجه. Contohnya ialah seseorang yang berlari dari orang lain yang lebih mampu untuk melukai dirinya. Maka dalam kondisi ini, berlarinya ia dari orang yang pertama menuju orang yang kedua disebabkan karena ia takut dari orang yang pertama. Disebabkan karena ia takut dari orang yang pertama, juga karena ingin berhati-hati agar orang yang kedua tidak mengganggunya. Maka ia hijrah dari yang pertama menuju yang kedua. Berbeda ketika engkau berhijrah kepada yang kedua tanpa ada yang pertama. Pastilah yang kedua ini akan lebih mampu dan lebih menghendaki apa-apa yang terjadi pada dirimu jikalau ada yang ingin mengganggumu. Makanya kata penulis, fa innahu la yabqa fil qalbi, makanya tidak ada lagi yang tersisa di dalam hati, iltifatun ila ghairihi biwajh. Adanya iltifat, menoleh diri kepada selain Allah dari segi bentuk apapun ataupun dari jenis apapun. Ataupun dari jenis apapun. Makanya penting untuk berhijrah kepada Allah Azza wa Jal dari segala makhluk yang tak mampu untuk menyelamatkan dirimu. Dan inilah makna dari hadis Nabi, a'udzu bika minka. Dan hadis yang lain, la malja'a wa la manja minka illa ilaik. Itulah maknanya. Maka hijrah ini berpusat pada dua hadis ini. A'udzu bika minka, dan hadis la malja'a wa la manja minka illa ilaik. Dan inilah yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Maka kata penulis di paragraf selanjutnya, fata'ammal كيف عاد الأمر كله إلى الفرار من الله إليه وهو معنى الهجرة إلى الله ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم المهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. Maka hendaknya setiap diri berta'ammul dan memikirkan hal ini. Bagaimana mungkin seluruh perkara itu kembali kepada berlarinya engkau dari Allah menuju kepadanya. Dan inilah makna dari hijrah kepada Allah yang Nabi SAW sabdakan di dalam hadisnya, al-muhajir, seseorang yang berhijrah itu, man hajara ma nahallahu an, ialah orang-orang yang meninggalkan, orang-orang yang hijrah dari apa-apa yang Allah Azza wa Jalla larang. Itulah orang yang berhijrah. Orang yang berhijrah adalah seseorang yang meninggalkan, yang hijrah
dari apa-apa yang Allah Azza wa Jalla larang. Maka ini dari hal-hal yang penting untuk kita perhatikan. Maka hijrah makna hakikinya ialah sabda Nabi. Seorang muhajir, seseorang yang berhijrah, ialah seseorang yang meninggalkan dan berhijrah dari apa-apa yang Allah Azza wa Jalla larang secara sempurna. Itulah makna orang yang berhijrah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka semoga dengan apa yang diucapkan oleh penulis rahimahullah mampu lebih menambah lagi pemahaman kita dari sisi hijrah, yang dimana penulis di paragraf setelahnya akan menjelaskan maksud dari inti hijrah kepada Allah Azza wa Jal dan masuk kepada pembahasan yang lain dari pembahasan-pembahasan yang masih memiliki keterkaitan tentang hijrah. Yang dimana di pembahasan selanjutnya lagi beliau masuk ke dalam pembahasan hijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saat ini kita berada pada pembahasan hijrah kepada Allah. Dan makna hijrah kepada Allah ialah hijrah dari hal-hal yang Allah Azza wa Jalla larang. Semoga sedikit banyaknya mampu memberikan kita pemahaman. Dan semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan majlis ini sebagai sebab dari sebab-sebab masuknya kita ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. قولوا قولي هذا أستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.